Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anjustiti, NIM 23010190350. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi terkait tafsir Tarbawi mengenai pendidikan anak dalam Islam. Nah, langsung saja dari pengertiannya. Pengertian pendidikan anak itu pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk membimbing anak baik secara rohani dan jasmani yang sempurna. Nah, ciri manusia sempurna menurut Islam itu adalah sehat jasmaninya, kuat, termasuk keterampilannya, terus hatinya penuh dengan iman kepada Allah, pandai dan cerdas. Nah, yang kedua, pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian anak yang didasarkan atas nilai-nilai yang telah diketahui kebenarannya. Nah, pendidikan ini bukanlah sekedar pendidikan gitu aja. Jadi ini pola supaya pola hidup yang berkesesuaian dengan anak tersebut. Nah, selanjutnya secara etimologi, pengertian pendidikan Islam itu sangat variatif menurut pakar yang melihatnya. Nah, di sini menurut yang tersirat dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan dua sumber utama ajaran Islam itu adalah ada tiga, yaitu Al-Tarbiyah, Al-Ta'lim, dan Al-Ta'dib. Pendidikan anak ini sangat berpengaruh pribadinya, seperti saja yang ditulis oleh Dorothy Law Notley dengan judul Children Learn What They Live. Nah, saja itu menggambarkan pengaruh pendidikan anak seperti berikut. Anak itu belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Nah, jika anak dibesarkan dengan penuh permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia akan belajar bagaimana dia menyesali dirinya. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan belajar menahan dirinya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Nah, jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, maka dia akan belajar tentang keadilan. Lalu, jika anak dibesarkan dengan penuh rasa aman, dia akan belajar untuk menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia akan belajar menyenangi dirinya. Nah, jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka dia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Nah, teladan orang tua ini sangat-sangat dibutuhkan untuk membentuk anak menjadi lebih baik. Memang di orang tua itu nggak hanya memberikan nasihat, perintah, larangan. Orang tua itu mestinya menjadi contoh atau melakukan hal pertama yang ia sampaikan. Akan tetapi kan tidak ada orang tua yang sempurna. Namun menyiapkan diri untuk menghadapi segala tantangan di masa depan itu agar lebih siap mengatasinya, itu lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah menganalisis surat Luqman dari ayat 12 sampai 19. Dalam kajian terhadap nama Luqman dalam Al-Quran, nah itu kan salah satu unsur pendidikan ada di dalamnya ya. Pendidikan itu merupakan tanggung jawab para pendidik terkhusus pada orang tua. Berhasil atau tidak suatu pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh pendidiknya. Allah itu telah menurunkan Al-Quran dan hadis untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu semuanya memang sudah diatur oleh Allah, termasuk masalah pendidikan. Untuk menerapkan pendidikan anak itu yang benar perlu ada sosok yang diikuti. Salah satunya adalah Quran surat Luqman. Luqman itu merupakan salah satu sosok pendidik yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai pendidik di dalam lingkungan keluarga. Nah, beberapa uraian tafsir menjelaskan bahwa ia dianggap sebagai sosok pendidik yang memiliki potensi
untuk mendapat hikmah karena Luqman mampu mengembangkan nilai-nilai pendidikan terhadap anaknya. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tentang konsep pendidikan anak dalam Al-Quran. Itu yang pertama, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia yang memiliki peran terbesar dalam kehidupan. Pendidikan itu bertanggung jawab melatih individu untuk berkumpul di dalam masyarakat dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, serta tradisi-tradisi. Nah, pendidikan itu merupakan kekayaan intelektual, nilai-nilai, kemuliaan, serta kebiasaan-kebiasaan. Al-Quran telah menjelaskan tentang berbagai nama Luqman Al-Hakim, namun dalam sejarah itu Luqman yang dimaksud adalah Luqman yang memiliki kulit hitam dan bibir yang tebal. Dia itu mendapatkan hikmah dari Allah karena kesalehannya dalam menjalankan perintah Allah. Nah, ia itu memiliki akidah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dia mendapatkan hikmah dari Allah seperti sifat syukur dalam Quran surat Luqman ayat 12, mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dalam bentuk apapun. Quran surat Luqman ayat 13, berbakti kepada orang tua. Quran surat Luqman ayat 14. Luqman mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan kata bunaya pada ayat 16 dan 17, karena kesalehannya sehingga dia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ilmu pengetahuan, dan dia mampu mengamalkan dengan baik dengan bersyukur kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, terus melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, bertakwa disertai dengan sifat sabar. Sebagai pendidik, Luqman itu menerapkan beberapa metode dalam anaknya seperti nasihat. Dia menasihati anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia memberikan contoh perbuatan yang dapat meninggikan derajat di hadapan Allah, terus seperti melaksanakan sholat secara sempurna, terus memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.